Sebelum check-in, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu apakah memang sudah pasti bahwa agenda besok itu sudah pasti teman-teman untuk bisa pergi dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ari Prastiawan. Jadi hari ini kita mau bahas video yang sangat bermanfaat. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Sudah banyak video yang kita upload di YouTube. Di situ kan kita sering nih biasanya, ayo teman-teman kita diskusi bareng. Nah biasanya saya sering mengajak untuk teman-teman berdiskusi. Akhirnya teman-teman banyak pertanyaan yang masuk baik melalui DM atau juga melalui WhatsApp. Nah, konten-konten yang kita upload itu biasanya related dengan pertanyaan teman-teman. Untuk kali ini kita spesifik bahas bagaimana jika teman-teman sudah check-in, ternyata jadwal yang disediakan oleh pihak maskapai itu di-cancel atau teman-teman dengan sengaja mau merefund karena ada kepentingan yang mendadak. Nah, bagaimana untuk kasus seperti itu? Apakah memang tiketnya hangus karena kita sudah terlanjur check-in atau masih bisa diperbaharui? Simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi selain dari pertanyaan yang masuk dari orang-orang, sebenarnya hal ini juga pernah saya alami. Untuk memudahkan kita sampai di bandara tidak terlalu terburu-buru, biasanya kita sudah lama melakukan check-in online karena ada beberapa faktor. Salah satunya kita tidak mau ribet lah sampai di bandara. Setelah mungkin pemeriksaan dari otoritas bandara, kita langsung bisa naik ke lantai 2 untuk menuju gate atau boarding room ya. Oke teman-teman, jadi selain dari pertanyaan yang memang ditanyakan oleh orang-orang baik melalui DM ataupun di WhatsApp, sebenarnya kasus ini juga pernah saya alami. Jadi memang biasanya untuk mempermudah akses kita di bandara, biasanya saya pribadi juga melakukan check-in online karena ya saya tidak mau ribet lah ya sampai di bandara. Pengen ketika sudah pemeriksaan di otoritas bandara, saya pengen langsung naik ke lantai 2 di ruang tunggu. Nah di situ kadang-kadang ada beberapa kendala yang tidak bisa kita cegah. Salah satunya kepentingan yang sangat mendadak sehingga kita harus meng-cancel dan jalan terakhirnya adalah refund. Kemudian atau sudah dibatalkan terlebih dahulu oleh pihak maskapai karena tidak ada penerbangan atau no flight. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu ternyata masih banyak teman-teman yang merasa was-was mungkin karena wah, saya kan sudah check-in Kak. Kalau sudah check-in itu kan artinya kita sudah terentry datanya di pihak maskapai atau kita sudah confirm bahwa kita setuju dengan penerbangan tersebut. Ada dua kasus dalam contoh seperti ini. Jadi pertama, jika teman-teman penerbangannya itu di-cancel oleh pihak maskapai, walaupun teman-teman sudah check-in, maka teman-teman masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ataupun merubah jadwal yang teman-teman mau. Jadi seperti ini. Waktu itu penerbangan saya itu dari Palembang menuju Jakarta karena saya ada kegiatan di Jakarta. Nah, saya sudah check-in malam harinya karena saya pilih kursi di samping jendela ya teman-teman. Itu adalah kursi yang paling favorit buat saya. Jadi untuk bisa mendapatkan kursi di samping jendela, akhirnya saya check-in dini atau early check-in. Nah, di situ ternyata tidak lama setelah saya check-in, saya melihat jadwal saya itu di-cancel oleh pihak maskapai. Nah, waktu itu saya menggunakan maskapai Citylink Indonesia. Jadi setelah saya konfirmasi ke pihak Citylink benar bahwa jadwal itu ada perubahan jadwal. Jadi setelah saya check-in, saya cetak boarding pass ini. Ternyata boarding pass ini tidak sesuai dengan jadwal yang semula di etiket. Nah, kemudian saya coba konfirmasi ke pihak Citylink. Ternyata benar jadwal diganti karena memang ada beberapa alasan teknis yang tidak bisa menerbangkan pesawat tersebut. Nah, akhirnya terus saya juga bertanya, loh, saya kan sudah check-in, bagaimana kalau sudah check-in apakah masih bisa diberikan pilihan untuk bisa merubah jadwal? Nah, jawabannya dari pihak maskapai Citylink itu bisa diubah karena memang itu mutlak kesalahan dari pihak maskapai. Jadi pihak maskapai bertanggung jawab untuk bisa memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik teman-teman. Jadi akhirnya waktu itu saya dialihkan di tanggal berikutnya. Walaupun memang jadwal yang saya harus datangi itu adalah di tanggal yang sudah ditentukan sejak awal teman-teman. Akhirnya saya melakukan konfirmasi bahwa ada reschedule dan alhamdulillahnya itu acaranya bisa dimundurkan sehari juga mengikuti dari jadwal yang ditentukan oleh pihak maskapai. Nah, alasan yang kedua atau kasus yang kedua, apabila teman-teman melakukan check-in ternyata teman-teman tidak bisa ikut dalam penerbangan tersebut. Contoh, jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mahasiswa atau teman-teman yang bekerja di dalam perkantoran, ketika teman-teman memutuskan untuk perjalanan dinas
ternyata instansi tidak memberikan izin karena ada kepentingan yang mendesak ataupun memang tugas itu tidak bisa diwakilkan. Jadi harus teman-teman yang menjalankan tugas tersebut. Nah, untuk kasus yang seperti ini itu tidak bisa diubah jadwal atau tidak bisa dibatalkan teman-teman. Karena kenapa? Karena status check-in ketika teman-teman sudah confirm bahwa teman-teman melakukan check-in, kan kalau misalnya teman-teman melakukan check-in di situ ada kotak yang menyatakan bahwa apakah teman-teman sudah yakin benar-benar melakukan check-in, karena apabila sudah melakukan check-in jadwalnya tidak bisa diubah atau tidak bisa dibatalkan karena kita sudah confirm kita ikut. Jadi misalnya teman-teman diajak oleh satu teman, oh iya saya besok pasti, dalam tanda kutip pasti ini itu sudah terkonfirmasi teman-teman melakukan check-in. Nah itu tidak bisa diubah teman-teman. Jalan satu-satunya apa? Refund. Itu pun juga kembalinya sudah sangat sedikit. Kalau misalnya check-in itu kan dibuka dalam waktu 24 jam before flight. Jadi dalam waktu 24 jam itu dana yang dikembalikan dari pihak maskapai itu antara mungkin sekitar 10 sampai 15% sih, sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi untuk teman-teman yang berharap setelah melakukan refund karena kesalahan tersebut untuk bisa kembali banyak uangnya itu sangat mustahil sih teman-teman, karena memang itu mutlak kesalahan dari teman-teman sendiri. Tetapi memang hal-hal seperti itu kita tidak bisa hindari sih. Beruntungnya untuk orang-orang yang mungkin bekerja di perusahaan, mereka tidak terlalu menanggung kerugian karena untuk kegiatan instansi biasanya kan tiket itu ditanggung dari perusahaan. Nah untuk personal mungkin seperti saya juga pernah mengalami hal serupa. Jadi kerugian memang kita yang tanggung. Dana kembali 10% itu pun dalam waktu sekitar 90 hari kerja, dan dana 10% itu tiket untuk 500-800 ribu itu berapa teman-teman yang harus dikembalikan. Jadi ya udah ikhlas saja gitu. Jadi seberapa uang yang kita keluarkan itu hangus. Nah itu untuk kasus yang kedua. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Jadi memang ada beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati. Kita bisa check-in dini ataupun early check-in. Kita bisa milih kursi dimanapun kita ingin duduk. Tetapi juga ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita terima. Kemungkinan terburuknya apabila memang jadwal yang disediakan oleh pihak perusahaan itu tidak match atau teman-teman ditugaskan untuk urusan yang lain. Nah akhirnya teman-teman tidak bisa terbang, dan di situ teman-teman harus melakukan refund. Refund yang dilakukan teman-teman itu adalah otoritas ataupun kesalahan mutlak dari teman-teman sendiri. Jadi tidak bisa diganti dengan biaya funfair atau 100% diganti karena pihak kesalahan itu ada di teman-teman. Nah oke, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kasus ini tidak menimpa teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelum check-in, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu apakah memang sudah pasti bahwa agenda besok itu sudah pasti teman-teman untuk bisa pergi dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih banyak, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi dan bisa mengikuti perkembangan informasi-informasi terkait dunia penerbangan. Terima kasih, saya Ari Prastiawan dan sampai jumpa.